Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Kang Guru. Kami akan melanjutkan tutorial cara membuat soal di Google Formulir. Yang kemarin kita sampai kepada memberikan judul. Setelah menyelesaikan header, lantas kita memberikan judul pada formulir yang kita buat. Maka hari ini sahabat semua, kita akan melanjutkan cara pembuatan soal menggunakan Google Formulir untuk pemberian identitas siswa, kemudian cara membuat soal pilihan ganda. Baik, kita mulai. Nah, file yang sudah kita simpan kemarin, maksudnya Google Form yang kita buat kemarin itu pasti tersimpan di sini. Kita buka Google Drive-nya. Nah, di sini ada drive, kita sentuh yang drive saja ya. Nah, pasti tersimpan di sini. Tanpa kita simpan, itu akan tersimpan secara otomatis. Lalu kita cari apa yang kita kerjakan kemarin, soal ulangan harian tema 1 ini, insyaallah ini. Nah, betul. Ini yang kemarin kita buat, soal ulangan harian tema 1 subtema 1 kelas 1. Nah, masih sampai di judul. Terus bagaimana cara memberi kolom untuk nama? Langsung kemarin kita sampai di sini ya, di judul. Kemudian nama langsung kita isi aja, karena nama ini masih ada di subnya identitas ya. Kita isi nama. Maaf, saya matikan dulu untuk kamera saya ya. Nama siswa, maaf, nama siswa. Nah, ini akan berubah otomatis menjadi jawaban singkat di sini. Nama siswa sudah. Kemudian kita geser ke atas. Kita hidupkan wajib diisi. Nah, karena ini identitas jadi wajib diisi. Nah, nama siswa. Kemudian setelah nama biasanya ada nomor induk siswa, kita tambah. Cara menambahnya kita tinggal pencet di bawah. Ya, nomor induk siswa. Nomor induk siswa. Nah, ini berubah sendiri menjadi jawaban singkat. Kita hidupkan juga, kita hidupkan wajib diisinya. Kemudian saya kira cukup diisi nama dan nomor induk siswa saja. Nah, untuk menambah bagian lagi, ini adalah bagian identitas, judul soal dan identitas menjadi satu kesatuan. Nah, untuk menambah bagian kedua, kita klik di pojok kanan bawah ada gambar persegi panjang 2. Nah, kita klik itu. Nah, untuk menambah bagian ini, bagian 2. Bagian 2 dari 2. Bagian tanpa judul kita beri judul dulu. Ya, klik soal. Soal. Kemudian setelahnya kita sentuh tanda plus saja. Ya, kita sekarang membuat soal. Soal sebaiknya tidak usah diberi nomor soal. Apa tujuannya? Karena soal itu nanti bisa kita acak, urutan soal itu bisa kita acak, sehingga memperkecil kemungkinan siswa, biasanya siswa berkelompok mengerjakannya karena ini online, bisa berkelompok berembuk. Nah, sehingga kemungkinan untuk saling mencontoh itu menjadi semakin kecil karena soalnya diacak.
tidak sama urutannya. Jadi sebaiknya tidak usah kita beri nomor saja. Bisa juga diberi nomor, tergantung kebijakan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, seumpamanya kita membuat soal seperti ini. Kelas 1. Orang yang melahirkan kita disebut titik-titik. Nah, kita akan mengerjakan membuat soal pilihan ganda. Nah, ini sudah diubah, ada pilihannya di sini. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kocak tentang, drop down dan lain-lain. Kita pilih yang pilihan ganda. Opsi 1 kita isi. Opsi A, orang yang melahirkan kita disebut tante. 2 nenek. 3 ibu. Tergantung Bapak Ibu mau diberi berapa option. Karena ini masih kelas 1, sebaiknya jangan terlalu banyak. 3 option cukup. Nah, setelah itu sebelum dilanjutkan Bapak dan Ibu silakan geser ini ke atas ke pengaturan. Pengaturan itu ada di titik 3 ini. Ada di pojok kanan atas dekatnya profil kita ada titik 3. Nah, setelan. Nah, kalau kita sudah mengerjakan soal, membuat soal nomor 1, maka setelan harus di setel dulu. Kumpulkan alamat email. Alamat email ini sebaiknya untuk anak SD ini tidak usah dicentang, karena nanti untuk masuk ke soal itu akan dimintai alamat email. Perlu masuk, batasi 1 tanggapan. Nah, kalau dibatasi 1 tanggapan, maka anak-anak hanya bisa mengerjakan 1 kali. Masuk ke soal itu hanya 1 kali. Karena ini kelas 1, kita biarkan saja. Karena masih belajar untuk masuk, kadang keluar masuk lagi gitu. Jadi kita biarkan saja. Kemudian responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Kita centang saja yang paling bawah. Hanya kita izinkan lihat diagram ringkasan. Kemudian lanjut ke sebelah kanannya ada presentasi. Untuk presentasi ini yang perlu dicentang, tampilkan status progres. Nah, ini yang saya maksud tadi, acak urutan pertanyaan. Akan kita acak atau tidak? Sebaiknya tidak usah karena ini masih SD kelas 1. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, tidak usah. Kemudian yang paling penting, kita geser ke kanan lagi, ada kuis. Nah, ini yang paling penting. Nah, di kuis ini jadikan ini sebagai kuis, harus kita hidupkan. Nah, ini. Kemudian kita geser ke kanan, dihidupkan opsi kuis, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Artinya siswa, orang tua siswa bisa melihat begitu selesai mengetik kirim, maka nilainya akan keluar, skornya yang diperoleh akan keluar. Nilai poin ya kita centang semua sudah. Kemudian setelah dicentang kita simpan, jangan lupa disimpan. Nah, ini kita kembali ke soal yang kita buat tadi. Maka di sini ada sesuatu yang berubah. Kalau kita sudah mengatur pengaturan option tadi, maka akan muncul kotak centang di soal. Di setiap soal yang kita buat akan muncul kotak centang di bawah paling kiri. Kotak centang warna biru. Kita klik aja itu. Tat apa? Untuk memberikan skor. Soalnya soal nomor 1 ini kita beri skor 20. Nah, kemudian memberikan kunci jawaban. Orang yang melahirkan kita disebut ibu. Kita klik aja jawabannya. Lalu klik selesai. Soal nomor 1 sudah kita buat. Wajib diisi, perlu kita centang apa tidak? Sebaiknya
tidak usah dicentang karena ini hanya soal, bukan identitas, jadi tidak usah dicentang. Lanjut ke soal nomor 2. Orang tua laki-laki disebut dengan titik-titik. Ya, ini soal nomor 2. Ayah, kemudian paman, kakek. Pilihan ganda masih bentuknya. Nah, kita klik lagi kotak centang yang tadi. Kemudian kita beri skor 20. Kita klik jawabannya. Orang tua laki-laki disebut dengan ayah. Ya, selesai. Lanjut soal nomor 3. Caranya tinggal tambah saja. Ya. Nah, untuk soal nomor 3 akan kita buat soal dalam bentuk jawaban singkat. Titik-titik adalah saudara laki-laki yang lebih tua dari kita. Kita ubah dulu optionnya. Soalnya ini bentuknya adalah jawaban singkat. Nah, ini sudah berubah teks jawaban singkat. Saudara titik-titik adalah saudara laki-laki yang lebih tua dari kita. Ya, jawaban singkat. Kita klik juga sama kotak centangnya. Kita isi skornya ini. Pertama, 20. Jawaban, tambahkan jawaban, ya klik di sini. Bawahnya jawabannya adalah kakak. Nah, di sini di bawahnya Anda juga bisa memberikan alternatif lain. Ini huruf besar K-nya. Sekarang kita beri huruf kecil kakak. Kenapa? Karena berbeda satu huruf saja, maka akan terdeteksi jawaban itu salah. Nah, kita harus memberikan alternatif sebanyak-banyaknya. Kakak yang pertama, K di awalnya besar. Ada kemungkinan anak-anak waktu mengetik K awalnya itu kecil, jadi kita tulis saja K pakai K kecil, kakak pakai K kecil. Ya. Ada alternatif lain selain kakak, umpamanya abang. Nah, abang hanya besar. Kita beri alternatif kedua, abang hanya pakai A kecil. Kemudian mungkin itu sudah jawabannya selesai. Jadi pada jawaban singkat Anda harus banyak-banyak memberikan alternatif jawaban. Tuh. Kalau sudah, klik selesai. Nah, sudah 3 soal yang kita buat di sini. Mau nambah lagi bentuk pilihan ganda, ya klik lagi, tambah lagi. Saudara perempuan dari ayah disebut titik-titik.
Ini pilihan ganda ya. Nah, kita klik pilihannya. Umpamanya nenek. Bibi. Kemudian pesan 3 Mbak. Sudah ada 3 option. Jangan lupa kotak centang warna biru kita klik. Kita beri skor 20 juga. Saudara perempuan dari ayah disebut, kita menyebutnya dengan bibi. Klik selesai. Nah, sudah 4 soal yang kita buat ya. Kita buat soal yang terakhir. Seumpamanya ada 5 soal. Soal yang terakhir dalam bentuk jawaban singkat juga. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Kita ubah jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Untuk memberikan skor dan jawaban, klik di pojok di bawahnya soal, pojok kiri, kotak centang warna biru. Ya, skornya 20 karena ini ada 5 soal. Kalau 20 kali 5 maka akan 100 nanti hasilnya kalau betul semua. Nah, jawabannya tambahkan jawaban yang benar. Kita klik di sini. Pancasila terdiri dari titik-titik sila 5. Kemudian apa alternatifnya lagi? Ditulis 5 itu ditulis dengan angka, dengan huruf 5 ke L besar, ditulis lagi L-nya kecil, umumnya 5. Ini jawaban yang benar. Jadi kita beri alternatif. Selesai. Ya, sudah selesai. Kita membuat 5 buah soal yang terdiri dari pilihan ganda dan jawaban singkat. Nah, bagaimana selanjutnya? Di sini di pojok kanan di bawah judul ada poin total. Nah, jadi kalau anak menjawab dengan betul semua, maka skor yang akan diperoleh anak nilainya adalah 100. Karena ada 5 soal tadi. Jadi penskoran itu tergantung kita dan jumlah soal yang kita berikan. Nah, setelah selesai membuat soal ini, tinggal kita mengirim. Nah, untuk mengirim soal ini ke WA orang tua atau ke WA anak, maka kita klik tanda yang ini segitiga yang atas. Ya, di dekatnya foto ada titik 3, kemudian ada tanda segitiga miring ke kanan, tajamnya lancip ke kanan. Kita klik itu, ya. Nah, setelah itu klik tanda jepit yang di tengah. Tanda jepit. Ya, kita klik tanda jepitnya. Nah, akan muncul tautan. Nah, kita perpendek karena ini sangat panjang tautannya, kita perpendek, dicentang. Ya, diperpendek tautannya. Kemudian salin. Nah, setelah salin berarti Bapak dan Ibu sudah selesai mempunyai ya, terima kasih rekan-rekan semua masih setia di channel Kang Guru. Demikian tutorial cara pembuatan soal dengan Google Form yang memang sangat kita butuhkan untuk saat ini. Nah, episode berikutnya kita akan menyampaikan bagaimana cara menyalin alamat dari Google Form yang kita buat ke Google sebelum kita kirim ke grup WhatsApp wali murid atau grup WhatsApp siswa. Karena soal yang kita buat itu harus kita cek dulu valid apa tidak, berfungsi atau tidak. Kalau tidak dicek dulu nanti mungkin kita akan menjumpai banyak protes dari wali siswa karena tidak berfungsinya soal dengan baik.
Nanti kita akan bertemu di bagian 3, di sesi 3, tentang bagaimana cara mengecek valid tidaknya soal yang kita buat dan cara mengirim ke grup wali murid. Terima kasih rekan-rekan semua atas perhatiannya. Salam hormat dari saya, owner akun Kang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.